Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mendiskusikan terkait mekanisme pasar Islam. Sebelum itu kami terdiri dari Reva Istara Rizia, Berliana, dan Lulu Komaria. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada Islam dan sistem pasar. Nah, dalam konteks mekanisme pasar dalam Islam itu, prinsip syariat tercermin dalam nilai-nilai yang dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni makro dan mikro. Dari perspektif makro, nilai-nilai syariah itu bersikap amanah. Sementara itu dari perspektif makro, nilai-nilai syariah itu menitik beratkan pada aspek distribusi, pelarangan riba, dan penolakan terhadap kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat konkret bagi sistem perekonomian. Mekanisme pasar Islam itu memiliki beberapa ciri khas, termasuk kebebasan individu untuk beradaptasi dalam pasar, ketersediaan informasi yang memadai tentang kekuatan pasar dan produk, penolakan terhadap monopoli, kolusi, serta fluktuasi harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya ada harga dan persaingan sempurna dalam ekonomi Islam. Nah, dalam teori ekonomi Islam, harga ditetapkan berdasarkan keselarasan antara permintaan dan penawaran. Harga terbentuk mulai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak terhadap barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, harga barang itu ditentukan oleh kapasitas penjual untuk menyediakan produk kepada pembeli, serta kemampuan pembeli untuk memperoleh barang tersebut dari penjual. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan itu harus sebanding dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang lain di pasar tersebut, terutama jika produk tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Kelas selanjutnya adalah pengawasan pasar. Pengawasan internal, seperti yang dijelaskan oleh Edwin 2007, berakar pada pemahaman personal terhadap syariat yang terkait dengan transaksi, perdagangan, dan semua aspek yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, dan pandangan para ulama. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindakan mereka senantiasa diperhatikan oleh Allah. Pengawasan dari segi eksternal, sebagaimana diuraikan oleh Edwin 2007, dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain yang berada di luar komunitas pelaku pasar itu sendiri. Pengawasan eksternal muncul sebagai respon terhadap kebiasaan pelaku pasar yang cenderung menuju ke aktivitas negatif, seperti kecurangan, tipu daya, permainan harga, atau manipulasi timbangan. Oleh karena itu, ajaran Islam memperkenalkan sistem hisbah sebagai lembaga pengawasan pasar. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Pada masa Rasulullah SAW, beliau tidak mengizinkan negara atau individu untuk ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga diatur melalui mekanisme pasar. Selain itu, Rasulullah menetapkan larangan-larangan dengan tujuan mencegah manipulasi harga yang tidak sesuai. Beberapa larangan tersebut mencakup larangan najasi, larangan baibat al-labat, larangan talaki al-rukban, dan larangan ihtinas dan ihtidar. Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Abu Bakar, kepemimpinan dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam aktivitas ekonominya, Khalifah Umar sepenuhnya menerapkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, dalam menentukan harga tidak memberikan kewenangan kepada para pengusaha. Beliau berupaya untuk memperoleh informasi mengenai situasi harga, bahkan untuk barang yang sulit dijangkau. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, pada masa pemerintahannya
Kaum muslim secara resmi mencetak uang mereka sendiri dengan nama pemerintah Islam. Mereka hanya mengawasi kualitas mata uang impor ketika masih mengimpor uang. Selanjutnya yang ketiga, masa Umayyah, salah satu fuqaha yang memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam pada masa tersebut adalah Abu Yusuf. Pada masa Abu Yusuf, pemahaman masyarakat tentang keterkaitan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva permintaan, yaitu bahwa ketika barang langka, harganya cenderung tinggi dan sebaliknya. Namun pandangan ini kemudian ditegur oleh Abu Yusuf. Beliau menyatakan bahwa tidak ada batasan pasti untuk murah dan mahal, karena hal tersebut ditentukan oleh sesuatu yang tidak dapat diketahui. Menurutnya, murah atau mahal bukanlah akibat kelimpahan atau kelangkaan makanan, melainkan merupakan ketetapan Allah. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini peran pemerintah. Peran pemerintah memegang peranan krusial dalam menjamin kelancaran mekanisme pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan fungsi pengawas pasar atau al-hisbah, yang kemudian menjadi referensi utama untuk peran negara dalam mengawasi pasar. Dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah secara rinci membahas peran al-hisbah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara teratur melakukan inspeksi pasar untuk memeriksa harga dan memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Al-Hisbah berfungsi sebagai lembaga yang bertugas memerintahkan perilaku baik hingga menjadi kebiasaan dan melarang tindakan buruk yang sudah menjadi kebiasaan umum. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan al-hisbah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai tindakan baik dan mencegah apa yang umumnya dianggap sebagai perbuatan buruk di wilayah yang merupakan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Baiklah, berakhir sudah diskusi kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Sekian, terima kasih.